Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1 bagaimana tubuh kita bergerak, topik C dengan materi penyakit yang menyerang sistem gerak, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka, perhatikan gambar. Pernahkah kalian merasakan sakit di bagian punggung karena salah posisi saat duduk atau salah posisi saat mengangkat barang? Atau pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian mengalami kelainan bentuk tulang belakang? Selain cedera ringan dan berat seperti patah tulang, banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak manusia. Hal ini dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya zat-zat penting yang dibutuhkan tulang. Bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kelainan dari lahir. Mari kita pelajari penyakit apa saja yang menyerang sistem gerak pada manusia. Penyebab kelainan sistem gerak pada manusia dikelompokkan menjadi 3. 1. Kebiasaan atau pola hidup yang salah. 2. Bawaan sejak lahir. Dan 3. Terserang penyakit seperti bakteri. Itulah ketiga penyebab kelainan sistem gerak pada manusia. Selanjutnya, mari kita pelajari apa saja kelainan pada sistem gerak manusia. Rakitis. Rakitis merupakan kelainan tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfat. Rakitis menyebabkan tulang anak menjadi rapuh, sehingga memicu kelainan pertumbuhan tulang yaitu berbentuk X atau O. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bentuk kaki normal. Selanjutnya, ini adalah bentuk kaki berbentuk X. Dan ini kaki berbentuk O. Inilah contoh dari rakitis yang menyerang tulang pada manusia. Selanjutnya, pencegahan rakitis dapat dilakukan dengan berbagai cara. 1. Mengkonsumsi makanan kaya vitamin D, kalsium maupun fosfat. 2. Ibu hamil mengkonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter. 3. Berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari. Akan tetapi, sebelum berjemur gunakan krim tabir surya atau sunscreen untuk mencegah kanker kulit. Selanjutnya, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Osteoporosis disebabkan oleh kekurangan kalsium dan fosfor. Penyakit ini menyebabkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat terjatuh. Perhatikan gambar. Osteoporosis biasa menyerang pada orang tua di mana tulang sudah mengalami kropos. Selanjutnya, pencegahan osteoporosis dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Mengkonsumsi makanan bergizi yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Misalnya, memperbanyak minum susu dan mengkonsumsi ikan. 2. Olahraga secara teratur. 3. Berjemur di bawah sinar matahari pagi. Berikutnya, ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Ketiga kelainan ini menyerang pada tulang belakang manusia. Berikut adalah gambar lordosis. Lordosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke depan. Lordosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Berikutnya adalah gambar kifosis. Kifosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke belakang. Kifosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke depan. Dan berikutnya adalah gambar skoliosis. Skoliosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang seperti huruf S. Skoliosis disebabkan karena sikap duduk sering miring ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya, pencegahan lordosis, kifosis, dan skoliosis.
1. Usahakan agar punggung dalam posisi tegak ketika mengangkat beban dari lantai. 2. Usahakan duduk dan berdiri selalu dalam posisi tegak. 3. Usahakan agar tangan kanan dan tangan kiri membawa beban yang beratnya seimbang. Berikutnya, TBC tulang. TBC tulang disebabkan karena tulang terserang bakteri tuberkulosis atau TBC. Akibatnya, tulang menjadi lemah hingga bernanah. Gejala TBC tulang adalah penderita mengalami nyeri punggung kronis, demam, berkeringat di malam hari, dan kehilangan berat badan. Karena disebabkan oleh bakteri, maka TBC tulang menjadi satu-satunya penyakit tulang yang dapat menular. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, ada tetanus. Tetanus adalah kondisi kaku atau tegang di seluruh tubuh akibat infeksi bakteri tetanus atau Clostridium tetani. Infeksi dari bakteri ini berpotensi menyebabkan kerusakan saraf. Bakteri tetanus masuk ke tubuh melalui luka terbuka pada tubuh. Misalnya seseorang yang terkena paku yang berkarat. Perhatikan gambar. Bukan paku berkarat yang menyebabkan tetanus, tetapi luka akibat tusukan paku yang menjadi jalan bakteri tetanus menginfeksi saraf. Berikutnya, kram otot. Kram otot adalah kondisi otot berkontraksi secara tiba-tiba di luar kendali. Kram otot disebabkan oleh olahraga terlalu keras atau duduk terlalu lama sehingga aliran darah kurang lancar. Biasanya, kram otot dapat berlangsung singkat dan mereda dengan sendirinya. Perhatikan gambar berikut ini. Kram otot dapat menyerang ke semua otot yang ada di tubuh. Selanjutnya, pencegahan kram otot dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Menghindari aktivitas fisik dan olahraga yang berat. 2. Lakukan pemanasan sebelum berolahraga. 3. Lakukan olahraga ringan terlebih dahulu, kemudian tingkatkan secara bertahap. Selanjutnya ada stroke. Stroke adalah kondisi aliran darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan darah. Tanpa darah, otak tidak mendapat oksigen dan nutrisi yang menyebabkan sel-sel otak mati. Sel-sel otak yang mati akan mengakibatkan bagian tubuh yang dikendalikan otak tidak berfungsi dengan baik. Perhatikan gambar berikut ini. Penyumbatan pada aliran darah ke otak, jika tidak segera diatasi, maka dapat mengakibatkan pembuluh darah pecah. Berikutnya, pencegahan stroke antara lain 1. Menerapkan pola hidup sehat. 2. Rutin berolahraga. 3. Menghindari alkohol dan rokok. 4. Mengkonsumsi makanan sehat dan tidak mengandung kolesterol yang menyebabkan penyumbatan darah. Selanjutnya, fraktura. Fraktura atau patah tulang adalah kondisi di mana tulang mendapatkan tekanan atau benturan kuat sehingga menyebabkan terjadinya tulang retak atau bahkan tulang patah. Ada 4 jenis fraktura. Yang pertama, fraktura tertutup, yaitu kondisi ketika patahan tulang tidak menembus kulit. Yang kedua, fraktura terbuka, yaitu kondisi ketika patahan tulang menembus kulit. Yang ketiga, fraktura parsial, yaitu kondisi ketika patahan tulang tidak utuh atau biasa disebut dengan retak tulang. Yang keempat, fraktura total, yaitu kondisi ketika patahan tulang terbagi menjadi 2 atau lebih. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.